Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayori, NIM 2020143224 dari kelas 5F Program Studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dosen pengampu Miss Endang Surtioni Magister Pendidikan. Judul materi yang akan saya bahas yaitu mengenai perencanaan dan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Kita akan membahas materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai perencanaan kegiatan. Mana dalam perencanaan kegiatan ini ada acuan dan muatan perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan pelayanan BK mengacu pada program tahunan, termasuk program peminatan. Peminatan ini adalah peminatan yang dilakukan oleh peserta didik yang telah dijabarkan ke dalam program semesteran, bulanan, mingguan, serta harian. Terus yang kedua ada perencanaan pelaksanaan harian yang disusun dalam bentuk rencana kegiatan layanan RKI atau satuan layanan atau dapat disingkat dengan SALTAN, dan rencana kegiatan pendukung atau dapat disingkat dengan RKP. Terus ada satuan pendukung disingkat dengan SALKUNG, dengan BK yang masing-masing memuat beberapa hal, yaitu yang pertama memuat sasaran pelayanan atau siswa asuh. Terus yang kedua ada substansi layanan atau kegiatan pendukung. Terus yang ketiga ada jenis layanan dan kegiatan pendukung serta alat bantu yang digunakan. Terus yang keempat ada pelaksanaan layanan atau kegiatan pendukung dan pihak-pihak yang terkait. Yang terakhir, yang kelima ada waktu dan tempat. Dalam acuan dan perencanaan ini ada rencana kegiatan layanan BK yang terdiri dari materi pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir. Terus yang kedua ada materi pendidikan karakter. Terus yang ketiga ada materi peminatan oleh peserta didik. Terus yang terakhir ada strategi pembelajaran yang digunakan dalam pelayanan yang dilakukan oleh konselor. Selain acuan dan muatan perencanaan, ada juga volume kegiatan, di mana volume kegiatan BK ini dalam satuan mingguan adalah yang pertama itu volume kegiatan mingguan guru BK konselor disusun dalam memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu siswa yang diasuh seorang guru BK atau konselor yaitu mencapai 150. Terus yang kedua ada semua kegiatan guru BK atau konselor dalam pengasuhan siswa tiap minggu secara langsung ditunjukkan kepada siswa asuhnya yang berjumlah 150 orang itu. Terus yang ketiga ada masing-masing guru BK atau konselor mendapat kesempatan mengasuh peserta didik yang ada pada satuan pendidikan dengan cara bergilir. Materi yang kedua ini yaitu mengenai pelaksanaan kegiatan pelayanan. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ini ada program BK dan pelaksanaannya. Yang pertama itu ada program harian BK yang direncanakan dalam bentuk RKL atau SALTAN dan RKP atau SALKUNG dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat, dan pihak-pihak yang terkait. Terus yang kedua ada kegiatan pelayanan. Kegiatan pelayanan ini adalah dalam bentuk layanan dan kegiatan atau pendukung BK yang berada di program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan. Dapat dilaksanakan dengan RKI atau satuan dan RKP atau SALKUNG yang sesuai dalam rangka merespon atau memenuhi kebutuhan peserta didik yang bersifat mendesak atau khusus. Terus yang ketiga ada kegiatan pelaksanaan BK dan pendukung ini dilaksanakan melalui penerapan berbagai pendekatan, metode, teknik, di mana secara teknik efektif yang mencerminkan pelayanan profesional sesuai dengan karakter, kebutuhan, permasalahan, dan kondisi peserta didik atau sasaran layanan.
Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan ini juga ada waktu dan posisi pelaksanaan. Yang pertama itu ada di dalam jam pelayanan, di mana di dalam jam pelayanan ini kegiatan tatap muka dilaksanakan secara klasikal dengan rombongan belajar siswa dan tiap kelas untuk menyelenggarakan informasi, penempatan, dan penyaluran, penegasan, atau kegiatan instrumentasi serta layanan atau kegiatan lain yang dapat dilaksanakan di dalam kelas. Terus yang kedua ada volume kegiatan tatap muka klasikal ini dapat dilakukan 2 jam di dalam kelas. Belajar ini hanya dapat dilakukan dalam kelas itu hanya 2 jam pelajaran saja. Terus yang ketiga ada kegiatan tatap muka non-klasikal ini diselenggarakan dalam bentuk layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, dan ahli tangan kasus. Terus yang kedua ini dapat dilakukan di luar pembelajaran, seperti kegiatan tatap muka non-klasikal dengan siswa, dilaksanakan untuk layanan orientasi, konseling perseorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok atau median, dan advokasi serta kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di luar kelas. Terus yang kedua ada satuan kalimat kegiatan layanan atau pendukung BK dilaksanakan di luar kelas dengan 2 jam pembelajaran tatap muka dalam kelas tersebut. Terus yang ketiga ada kegiatan pelaksanaan BK di luar jam pembelajaran satuan pendidikan hanya dapat dilaksanakan maksimum 5%, dan seluruh kegiatan pelaksanaan BK ini diketahui dan dilaporkan kepada pimpinan satuan pendidikan. Yang ketiga ada pelaporan, di mana pelaporan ini kegiatan pelayanan BK dicatat dalam laporan pelaksanaan program. Terus yang kedua, volume dan waktu pelaksanaan BK ini harus dilaksanakan di dalam kelas atau di luar kelas minggu. Diatur oleh guru BK atau konselor dengan persetujuan pimpinan satuan pendidikan. Baiklah, materi semuanya telah kita bahas. Itulah materi terakhir. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.